Buktinya Alisa Dagise yang tengah hamil 7 bulan calon anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan semakin terlihat cantik dan mempesona. Mitos perihal ibu hamil yang ketika mengandung semakin terlihat cantik, berarti wanita tersebut akan mendapatkan anak perempuan seolah benar adanya. Buktinya Alisa Dagise yang tengah hamil 7 bulan calon anak pertamanya yang berjenis kelamin perempuan semakin terlihat cantik dan mempesona. Namun benarkah Alisa sempat ragu jika calon anak pertamanya adalah berjenis kelamin perempuan? Getting bigger and bigger, ah? Iya nih. Oke, gini kan saya udah. Hah? Kalau gini kelihatan cowok? Kelihatan cowok, iya makanya kan. Kita besok ketemu dokter tanya lagi deh. Fraction BNI-nya kecil. Tapi kalau udah yang teknologi sekarang sih mestinya sih. Ya sayang, aku udah shopping banyak banget, jangan gituin aku. Dengan perut buncitnya, Alisa tampak makin fresh dengan kulit mulus putihnya. Bahkan jika biasanya wanita hamil mengalami perubahan bentuk badan yang signifikan, bobot tubuh Alisa tetap terlihat ideal hingga bikin iri para bumil di luar sana. Benarkah Alisa masih rutin menjalani olahraga dan perawatan wajah dan tubuhnya? Iya, sama kayak dulu sih. Aku tetap kayak dulu aja, cuman hamil. Paling nge-gym, pilates, terus sama Al juga kita sering berenang di rumah. Namun pesona Alisa dengan perut buncitnya, Alisa malah kena julid netizen lantaran kegiatan yang dilakukannya dianggap terlalu ekstrim bagi bumil. Di antaranya kegemaran Alisa yang masih senang menggunakan heels serta olahraga gym dan pilates. Pakai heels salah, jongkok salah, ngangkat salah, nge-gym salah, pilates salah, lari dikit salah. Kalian mau lihat video-video orang di luar negeri pas hamil 9 bulan ngapain? Coba deh, ada yang maraton, renov rumah, dan lain-lain. Bisa nggak sih stop takut-takuti ibu hamil? Kayak semua orang beda-beda dan experience hamilnya beda. Kalau cuma ingetin oke, tapi kalau sudah awas gini nanti gini, stop. Dikira aku nggak punya dokter SPOG yang aku percaya apa? Tak tahan terus-menerus dikomentari hingga takut-takuti membuat Alisa mengaku kapok untuk berbagi aktivitas dan perjalanan kehamilannya di media sosial. Meski tengah hamil, ia tetap ingin melakukan aktivitas seperti dulu, lantaran ia hanya hamil bukan sakit. Ibu hamil itu bukan orang sakit ya guys ya. Keluarin itu dari pikiran kalian. Oke, bye, love you all. Apalagi Al Ghazali, sang suami juga tak terlalu membatasi kegiatannya selama masih di dalam kota. Mungkin kalau keluar kota nggak dibolehin ya, tapi kalau masih di Jakarta masih. Influencer sekaligus food vlogger Tasya Atasha kembali buat gebrakan dalam urusan makanan. Kembaran Tasya Farasha itu membagikan konten saat membuat masakan spesial ayam goreng atau fried chicken megalodon. Namanya megalodon, tentunya ayam goreng yang dibuat Tasya berukuran jumbo dan bukan ayam utuh, tapi hanya bagian paha bawahnya saja. Walaupun begitu, butuh effort besar karena butuh 20 kilo daging ayam dan 60 liter minyak goreng untuk membuat ayam goreng ini. Nah, di dalamnya itu aku udah siapin roti tawar, kita blender sampai halus. Kalau yang udah biasa bikin nugget ayam pasti tahu banget harus pakai roti tawar. Terus kita tumis, ada bawang bombay dan juga daun bawang. Tumis sampai benar-benar udah harum sempurna. Nah, ini dia ayamnya, aku pakai campuran paha dan dada sebanyak 20 kilo. Terus kita kasih roti. Nah, ini nih proses yang paling pegel, yaitu adalah ngaduk adonan ayamnya sendiri, guys. Nah, udah merata, terakhir tuh aku tambahin lagi tepung buat pengikatnya. Bagian yang paling merepotkan bagi Tasya adalah saat mulai membentuk paha ayam, karena harus ada tulangnya. Parahnya, karena lupa memakai alas, Tasya harus mengulang dari awal lagi membentuk paha ayam jumbonya. Sekarang saatnya kita mau buat tulang dari ayamnya. Jadi aku ngide pakai pipa yang ditutup aluminium. Ini udah dengan usaha yang sangat semangat. Ternyata aku lupa ngasih alasnya. Kayak udah happy banget, ternyata lupa ada alas. Karena aku harus ngulang lagi, guys. Setelah berbentuk paha ayam, Tasya harus mengukusnya selama 2 jam. Sebelum digoreng, ia masih harus membalur tepung berbumbu agar paha ayamnya jadi crispy.
Kita goreng ini ngegorengnya juga pakai 60 liter guys minyaknya. Gorengnya 3 jam. Sekarang langsung kita potong aja ayamnya. Hasilnya tuh kayak chicken nugget yang gurih banget dalamnya dan luarnya crispy ala-ala fried chicken. Berbeda dengan Tasya, kembarannya Tasya justru lagi happy terbebas dari Ahmad Assegaf. Ia begitu menikmati status barunya sebagai single mom dan mulai move on. Terbaru, Tasya pamer kantor barunya yang begitu mewah sebagai penanda ingin mengubur apapun yang berbau mantan. Finally aku punya ini, Rendyar Tasya Farasya, CEO. Yang paling aku cintai adalah beautiful ruang tamu. Sekarang kita akan lihat conference room-nya dulu. Nah, ini adalah ruang meeting yang besar banget. Ini ujung-ujungnya akhirnya orang nongkrongnya di pantry. Kayak gini contohnya. Hello everyone. Let's go to CEO room. Tada! This is my room, my home. My achievement terharu banget. Nanti tinggal memang pajang-pajang foto juga di sini. Karena udah kerja kita ya. Terima kasih banyak ya semuanya. Belum lama menunaikan ibadah umroh ke Tanah Haram Mekah, presenter beken Ruben Onsu kembali menginjakan kakinya ke tanah para nabi. Entah untuk menenangkan diri atau sedikit mengadu kepada Sang Pencipta karena sulitnya melepas dahaga rindu pada kedua putrinya, Thalia dan Tania putri Onsu. Benarkah sulitnya akses bermuwajahah dengan dua putri tercinta membuat Ruben dirundung gelisah? Saya mah udah sekarang, Mbak Mas, saya udah serahkan sama Allah aja udah deh. Saya udah capek ngandelin manusia ya. Jadi saya udah serahkan sama Allah aja, Allah yang udah atur, Allah yang semuanya punya rencana gitu. Makanya saya percaya, saya pelajari istilah adanya takdir. Wenda sepertinya sudah tak lagi peduli dengan kegundahan mantan suaminya. Ia lebih fokus memberai kebersamaan dengan Gio. Apalagi Wenda dan Gio telah resmi merajut temali kasih. Romantisme itu selalu dipamerkan di setiap kesempatan. Mereka bak ABG yang tengah dimabuk asmara. Sebenarnya tuh Mamio sama Papio tuh udah official ya. 1, 2, 3. Yes. Selain berserah pada Sang Pencipta, hati Ruben semakin tenang sejak Betran Peto putra Onsu alias Onyo memutuskan untuk tinggal di kediamannya. Saking bahagianya, Ruben rela memasak spesial demi Onyo. Nah, ini ada daging, ada daun bawang, ada jahe. Ini kita mau masak sop jus, sop ekor. Sop itu dong. Buntut. Onyo tak mau hanya berpangku tangan ketika Ruben akhir-akhir ini rajin menghelat pengajian di rumah. Onyo langsung turun tangan membantu segala keperluan meski berbeda keyakinan. Onyo sudah memilih bersama saya gitu dan bukan berarti meninggalkan kan. Usia yang lagi Onyo sekarang ini kan usia yang tidak bisa banyak dilawan ya. Makanya saya akui kalau Onyo itu dia sudah punya penilaian apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan gitu. Dan saya enggan untuk memperkeruh. Terima kasih ya. Bahkan selama Ramadan nanti, Ruben bakal menghabiskan waktu bersama Betran yang ingin menikmati suasana rangkaian puasa hingga ditutup dengan berburu makanan buka puasa meski ia berbeda agama. Tadinya aku ada puasa di sana, cuman kan sekarang ini Onyo kepengin bulan Ramadan itu ayah ada di sini gitu, ada di sini. Iya dia pengen ngebangun sahur, hebohan untuk persiapan buka puasa gitu. Jadi dia kepengen suasana itu gitu.